Ananda untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Gerakan Palang Merah. Sebelum kita mulai materi hari ini, jika saya berkata bersama Terpal, maka kalian semua menjawab wujudkan generasi penerus Henry Dunan. Sudah siap teman-teman? Bersama Terpal, wujudkan generasi penerus Henry Dunan. Apakah teman-teman tahu apa sih gerakan Palang Merah itu? Gerakan Palang Merah merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hidup, kesehatan, serta mencegah penderitaan manusia akibat konflik persenjataan maupun bencana. Selain itu, Gerakan Palang Merah merupakan salah satu organisasi terbesar di dunia. Bagaimana sih sejarah Palang Merahan? Sejarah Palang Merahan dimulai ketika terjadi perang antara pasukan Prancis dengan pasukan Austria di kota Solferino pada tahun 1859. Pada saat itu terjadi banyak sekali korban luka hingga tewas. Hingga akhirnya muncullah satu tokoh besar yang bernama Henry Dunan. Henry Dunan ini merasa ngeri dan tragis. Lalu ia dan masyarakat penduduk menolong para korban perang. Setelah perang ini selesai, Henry Dunan pulang ke negaranya di Swiss. Di Swiss pada tahun 1862, ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino yang mempunyai gagasan untuk membentuk perhimpunan nasional guna melindungi tentara korban perang dan yang merawatnya. Setelah Un Souvenir de Solferino ini tersebar ke seluruh dunia, muncullah suatu perkumpulan yang bernama International Committee of Aid to the Wounded yang kemudian terrealisasi menjadi Komite 5 yang beranggotakan Joseph Maynard, Dr. Louis Abier, Dr. Theodor Maynard, Jenderal Guillaume Dufort, dan Henry Dunan sendiri. Pada tahun 1863 terjadi sebuah konferensi yang mengganti nama dari International Committee of Aid to the Wounded menjadi International Committee of the Red Cross. Pada tahun berikutnya juga ditetapkan lambang palang merah sebagai dasar putih dan palang merah. Dalam palang merahan juga ada jenis-jenis lambang loh teman-teman. Yang pertama, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, dan lambang singa matahari merah. Yang fungsinya yang pertama sebagai tanda pelindung dan yang kedua sebagai tanda pengenal. Penyalahgunaan lambang yang pertama peniruan, yang kedua penggunaan yang tidak tepat, dan yang ketiga pelanggaran berat. Menurut pasal 38 tentang kepalang-merahan akan didenda paling banyak 30 juta dan paling lama 3 bulan penjara. Selain lambang di kepalang-merahan juga ada komponen gerakan ya teman-teman. Yang pertama ICRC, International Committee of the Red Cross, berdiri pada tahun 1863 yang fungsinya adalah yang pertama untuk mengkoordinir pada masa perang, yang kedua mempromosikan HPI, Hukum Perikemanusiaan Internasional. HPI ini yang melahirkan satu komponen gerakan lain, yaitu IFRC, International Federation of the Red Cross and Red Crescent, berdiri pada tahun 1919 oleh P. Henry Davidson. HPI ini juga melahirkan prinsip-prinsip dasar kepalang merahan. Ada berapa sih teman-teman? 7, benar. Ada 7 prinsip dasar kepalang merahan. Yang pertama, kemanusiaan. Dalam kepalang merahan, dalam organisasi ini manusia didorong untuk menolong sesama. Yang kedua, kesamaan. Tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Yang ketiga, kenetralan. Tidak boleh memihak diri dalam suatu kelompok. Yang keempat, kemandirian. Harus bersifat otonom dan tidak boleh melanggar peraturan suatu negara. Yang kelima, kesukarelaan. Tidak boleh mengharapkan imbalan sedikit pun. Yang keenam, kesatuan. Dalam satu negara tidak boleh ada perhimpunan nasional, hanya boleh ada satu. Dalam Indonesia, PMI, Palang Merah Indonesia. Yang terakhir, kesemestaan. Di dalam tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, dalam komponen gerakan ada satu lagi loh teman-teman, yaitu Perhimpunan Nasional. Di Indonesia sendiri yaitu PMI, Palang Merah Indonesia. Sejarah PMI ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun ditolak oleh pemerintah Belanda maupun Jepang. Tetapi saat Indonesia merdeka, lebih tepatnya pada tahun
tanggal 17 September 1945, PNI diresmikan dengan diketuai oleh Randes Muhammad Hatta. Seperti yang kita ketahui, di PNI ada 4 anggota. Yang pertama anggota remaja, yang kedua anggota biasa, yang ketiga luar biasa, dan yang keempat anggota kehormatan. Yang akan kita bahas kali ini adalah anggota remaja atau yang biasa kita sebut dengan PMR, Palang Merah Remaja. Sejarah PMR ini dimulai pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Pada saat itu Australia kekurangan banyak sekali tenaga medis hingga akhirnya meminta bantuan anak sekolah untuk menolong korban-korbannya. Dan pada tahun 1919 Palang Merah Remaja diresmikan sebagai anggota dari Kepalang Merahan. Di Indonesia sendiri pada tahun 1950 pada bulan Januari pada Kongres keempat, Palang Merah Remaja mulai dibentuk dengan diketuai oleh Nyai Siti Dasima. Pada 1 Maret 1950 Palang Merah Remaja diresmikan. Dalam Palang Merah Remaja ada tingkatan-tingkatan dan tugasnya, yaitu yang pertama PMR Pula sebagai P-Leadership, yang kedua PMR Madya sebagai P-Support, dan yang ketiga PMR Indra sebagai P-Education. Tugas-tugas mereka ini termuat dalam Tribakti PMR, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat. Seperti di sekolah saya, setiap hari Sabtu diadakannya PLH, perawatan lingkungan hidup. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Di sekolah saya setiap bulan Ramadan diadakannya EPTA, itu berbagi takjil. Dan yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Di sekolah saya mengikuti Jembara 2022 ini. Nah, teman-teman, karena materi sudah usai, mari kita refleksi sejenak. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Jika tidak, maka giliran saya yang akan bertanya. Pertanyaan pertama, siapakah nama Bapak Palang Merah Dunia? Benar, Henry Dunant. Pertanyaan kedua, siapakah nama Bapak Palang Merah Indonesia? Benar, Muhammad Hatta. Pertanyaan terakhir, apa sih kepanjangan dari PMI? Benar sekali, berarti teman-teman sudah lebih mengerti tentang Kepalang Merahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah teman-teman, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kali ini adalah mari kita terapkan dan tingkatkan nilai-nilai prinsip Palang Merah dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi relawan muda penerus Henry Dunant. Siap teman-teman? Siap. Nah teman-teman, karena waktu sudah usai, saya pamit undur diri dari hadapan teman-teman dan juri-juri sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati